Halo, selamat pagi. Masih bersama Klinik Bantuan Hukum Arya Mandalika. Ada pertanyaan dari pengunjung web Arya Mandalika ID. Bagaimana caranya melaporkan pelecehan seksual tanpa bukti? Kemudian pertanyaan yang akan muncul, mungkinkah hal tersebut dapat diproses? Sebelum kita melanjutkan pertanyaan, menjawab pertanyaan netizen, kita harus tahu dulu pengertiannya. Pengertiannya bahwa menurut Komnas Perempuan ditegaskan bahwa tindak pelecehan seksual itu adalah tindakan seksual fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual ataupun seksualitas korban. Ini termasuk contohnya main mata, ucapan bernuansa seksual dan lain-lain. Yang merasa direndahkan dan mungkin menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Dan dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebagai lex spesialis mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual secara fisik maupun non fisik. Pertanyaannya, ada pelecehan seksual fisik terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi yang dimaksud merendahkan harkat dan martabat seorang berdasarkan seksualitas ataupun kesesuaiannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lain yang lebih berat. Kemudian kedua itu perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual dan ataupun organ reproduksi yang dimaksud menempatkan seorang di bawah kekuasaan secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Ketiga, yaitu menyalahgunakan kedudukan atau kewenangan, kepercayaan atau perbawa sehingga untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan setubuhan ataupun perbuatan cabul dengan atau dengan orang lain, dengannya atau dengan orang lain. Dan jelas bahwa pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS bahwa tindakan pelecehan seksual tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan fisik dengan menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kepercayaan dan pembawaan tipe muslihat. Yang jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu KUHP baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, berarti tahun 2026. Pasalnya itu pasal 281, kemudian 296 KUHP, sedangkan yang undang-undang terbarunya itu 406, pasal 14 dan pasal 422. Nah, jeratan pidana pencabulan di lingkungan kerja. Alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 184 KUHP jelas bahwa ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan 183 bahwa ditegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali terdapat minimal 2 alat bukti yang sah serta hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Itu berarti minimal 2 alat bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana. Pasca diundangkannya Undang-Undang TPKS, alat bukti yang sah dalam tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari 3, yaitu alat bukti sebagai dimaksud dalam hukum acara pidana. Terus kemudian alat bukti lain seperti informasi elektronik, dokumen elektronik sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan. Terus kemudian barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual ataupun benda atau barang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Dan selain itu, yang paling penting itu bukti surat, yaitu surat keterangan psikologi klinis, dokter jiwa, rekam medis, hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi, DNA, dan hasil pemeriksaan forensik, dan kemudian hasil pemeriksaan rekening bank. Nah, ini yang menjadi alat bukti. Cara melaporkan pelecehan seksual. Pertama, korban mengalami pelecehan seksual tanpa alat bukti itu terdapat
tetap dapat memproses hal tersebut secara pidana. Tetap bisa diproses secara pidana. Hal ini karena ketentuan alat bukti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disesuaikan dengan karakter tindak pidana kekerasan seksual yang minim alat bukti. Nah, ini bagaimana cara melaporkan pimpinan yang tepat jika terjadi di tempat kerja. Menurut Undang SE Menaker Nomor 3 2011 tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja memberikan panduan mengenai pencegahan atau penyelesaian pelecehan seksual di tempat kerja. Setiap langkah penyelesaian pelecehan seksual di tempat kerja harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan informasi dari dua belah pihak maupun terduga pelaku pelecehan seksual. Yang intinya, yang paling penting ini adalah meminta pendampingan korban. Meminta pendampingan korban itu kepada siapa saja, yaitu bisa ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA, dan kemudian advokat atau paralegal. Terus kemudian UPTD PPA itu juga menerima laporan ruangan khusus, menjamin keamanan kerahasiaan korban, menyelenggarakan penguatan psikologi bagi korban, dan kemudian membuat laporan kepada kepolisian 3 kali 24 jam sejak korban melaporkan. Kemudian korban melaporkan ke kepolisian bersama paralegal ataupun unit UPTD PPA. Kemudian bisa melaporkan ke kepolisian, mau melakukan tindak pidana. Polisi itu prosedurnya yang tadi itu memenjatkan alat bukti-bukti yang tadi. Ada bukti elektronik, bukti-bukti yang lain tadi saya sampaikan. Itu saja dari saya, bahwa jangan takut kita melawan kejahatan seksual terhadap siapapun. Lawan dan jangan takut melaporkan kepada pihak yang berwajib. Salam sejahtera, tetap adil untuk semuanya.